negatif kah, itu diolah di pikiran kita, diolah di dalam hati kita, dan keluar dari mulut kita, saudara. Amin. Apalagi kita melihat orang yang kita sebelin gitu. Najis. Jelas. Bahkan gak mau melihat mukanya. Apalagi kalau dia naik motor, kita lihat Yesus jatuh. Itu dari hati. Makanya harus hati-hati dengan hatimu. Betul, saudara? Kita nggak bisa kita bilang begini, lu jaga perasaan gua dong, istriku kamu harus jaga perasaanku. Nggak bisa, saudara. Suamiku kau harus jaga, engkau harus jaga perasaanku. Lu jaga hati gua dong, nggak bisa. Yang harus jaga hati itu kita sendiri, saudara. Alkitab mengatakan jagalah hatimu. Amin. Kita yang harus jaga. Makanya usahakan hati kita ini bersih, saudara. Usahakan hati kita ini kudus. Usahakan hati kita ini benar di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya selalu kita minta, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, yang cenderung ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, saudara. Sesuatu yang jahat. Betul, saudara. Ada lipstik di sini, saudara, sudah mulai. Lalu ada rambut di sini, rambutnya bulat. Diolah terus, saudara, yang keluar negatif semua, saudara. Ini hati yang jahat. Amin, betul, saudara. Itu sebabnya hati-hati dengan hatimu. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apalagi dalam ibadah, saudara. Lalu tiba-tiba duduk di depan kita ibu-ibu pakai sasati. Warnanya ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, saudara. Lalu kita tuh mulai apa begitu susah geraknya, itu singa apa itu aja udah gak beres di hati kita, saudara. Betul, saudara? Kenapa? Apa yang kita lihat, kita cerna di pikiran, kita cerna di hati, keluar di mulut. Jadi, makanya manusia itu lebih cenderung, lebih condong kepada sesuatu yang jahat di dalam diri kita, saudara. Nggak ada negatif, nggak ada positifnya. Seringkali banyak negatifnya daripada positifnya. Betul, saudara? Ada dua arti yang sangat kuat dalam poneros. Yang pertama, perbudakan, gangguan, dan kesulitan. Yang kedua, arti yang kedua itu adalah buruk, sifat alami yang buruk, kondisi yang buruk, saudara. Saudara harus perhatikan dan introspeksi diri, apakah saya ada di dalam posisi itu. Yang pertama begitu. Ada dua arti yang sangat kuat dalam poneros. Yang pertama, perbudakan, gangguan, dan kesulitan. Hidupnya penuh dengan perbudakan, saudara. Hidupnya penuh dengan gangguan dan kesulitan. Artinya tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, saudara. Nggak suka melihat orang itu senang. Pokoknya kalau ada orang senang, pasti ngepek. Pasti begini, pasti senang, pasti ganggu orang. Itu sudah nggak suka melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu ponerosnya tinggi sekali, saudara. Tingkat ponerosnya 1000%. Makanya dia dalam dirinya itu semuanya negatif. Kenapa? Lihat orang beli mobil, pasti korupsi. Belum tentu, saudara, orang itu bisa kerja keras, saudara, betul? Dia rajin aja dia membeli sesuatu. Makanya hidupnya senang. Apa itu senang begitu? Nggak suka melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan gangguan, dibudak, diperbudak, diperhamba, diperbudak oleh kekuatan duniawi ini, saudara. Kekuatan duniawi itu apa? Kedengkian, iri hati,
amarah, terus apa lagi? Kebencian, terus dendam. Betul saudara? Itu kekuatan duniawi di mana kita kadang-kala diperbudak oleh dunia itu, saudara. Diperbudak oleh kelakuan itu, saudara. Jadi penuh dengan gangguan dan kesulitan. Kemana-mana sulit, kemana-mana sulit, kemana-mana sulit. Gagal terus. Kenapa? Introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu yang jahat. Kenapa? Natural kita sebagai manusia selalu melakukan yang jahat. Halo? Betul? Natural kita sebagai manusia selalu melakukan pemberontakan. Contoh, masih ingat peristiwa Taman Eden? Masih? Halo? Masih ingat peristiwa Taman Eden? Ada apa yang terjadi di sana, saudara? Pemberontakan kepada firman Allah. Tuhan bilang begini, yang ini halal, yang ini halal, yang ini halal, yang ini haram. Jangan kau makan yang haram ini. Tapi manusia makan yang mana? Makan yang haram ya? Yang haram apa ya? Haram. Udah tahu ini dilarang dimakan, tapi karena melihatnya indah, ya kan? Hawa itu melihat sesuatu yang indah, lalu mendengar apa kata dunia, itu enak loh, ngegosipin orang enak loh, ngejelekin orang tuh enak loh, pokoknya yang gosip-gosip enak loh, yang ini enak loh, ngikutin setan enak loh, udah ikutin aja. Akhirnya si Hawa melangkah, mengambil dan memakannya. Yang luar biasa, Adam ada di sampingnya, diajak, ayo makan. Akhirnya jatuh dua-dua, saudara, betul? Ini yang terjadi ketika jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Semuanya kehancuran. Itu sebabnya kecenderungan manusia, natural manusia selalu melanggar ketetapan yang ada. Natural hidup manusia adalah pemberontakan. Betul, saudara? Makanya orang pemberontak itu sampai sekarang masih ada. Di dalam gereja ada nggak pemberontakan? Banyak orang pemberontakan. Di dalam keluarga, anak sudah memberontak orang tuanya. Sudah? Siapa di sini yang punya anak? Sudah mulai berontak anaknya? Puji Tuhan. Sudah mulai melawan anaknya? Sudah mulai bentak-bentak orang tuanya? Ayo, puji Tuhan, saudara. Sudah mulai nakal-nakal? Sudah mulai cakar-cakar orang tuanya? Belum ya. Sudah mulai gigit-gigit orang tuanya? Belum ya. Nah ini ada senior kita nih, ibu ya. Ibu punya anak berapa, Bu? Namanya Ibu Yohana ya? Iya, saya. Ibu Yohana punya anak berapa? 4, Pak. 4. Iya. Sudah mulai nakal-nakal anaknya? Enggak, anak saya nggak ada nakal. Oh, baik semua ya? Iya. Luar biasa. Nah, yang mana? Yang mana? Oh, emang itu dari lahir begitu ya? Udah namanya dibentak. Oh, udah takdirnya memang begitu. Nanti anaknya si Abel. Wah, itu supaya Abel jangan berontak. Ya. Oh, cuma dia yang lain apa ya? Oke, mantap. Jadi tiga-tiganya aman. Satu yang kacau. Pemberontakan, pengkhianatan, penghancuran, kekejaman. Pokoknya segalanya ada di dia, betul? Oh, nggak juga ya. Tapi sekarang baik kan, Bu? Baik. Udah nggak bentak-bentak ibu lagi? Ya, sekali aja dia, Pak. Oh, sekali-sekali ya. Masih ada ternyata ya. Oke lah. Saya pikir udah punya anak udah baik gitu, Bu. Oh, udah nggak lagi. Apa namanya? Masih ada sedikit tapi Ibu. Sedikit dalam sehari ya mungkin sekali lagi gitu ya. Besoknya lagi gitu kan. Nah, hidup dalam perbudakan. Nah, yang kayak gitu tuh hidup dalam perbudakan. Apa yang iblis mau? Lawan nama lo. Jangan senang sama yang larang senang-senang itu. Lu bikin mereka susah. Berontak aja. Itu yang iblis mau dan itu yang dunia mau. Artinya apa? Manusia itu hidup dalam perbudakan. Katakan kanan kirinya, budak.
Kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah memberontak, dan itu apa? Perbudakan, poneros, sesuatu yang jahat dalam diri kita. Manusia cenderung lebih condong melakukan kejahatan daripada kebaikan, saudara. Manusia lebih suka atau cenderung melihat orang susah dia senang, melihat orang senang dia susah. Di sini nggak ada, udah ada lagi. Ciri-cirinya hidupnya selalu dalam tekanan. Makanya sebenarnya aduh gue gak bisa, gue gak mampu. Disuruh begini, gak bisa. Itu dalam tekanan, saudara. Gak berani melangkah, gak berani menerobos. Bagaimana mau hidup dalam kemenangan kalau hidupnya dalam tekanan terus, saudara? Betul? Hidupnya selalu diperbudak oleh dunia ini. Mabuk-mabukan, ya, berjudi-judian, judi online. Di sini nggak ada yang judi online kan? Nggak ada. Nggak ada kan di dalam gereja. Di luar gereja itu kan nggak tahu apa yang terjadi. Iya kan? Itu namanya diperbudak oleh dunia, saudara. Lalu hidupnya selalu dalam ketakutan. Nggak berani melangkah. Ayo maju. Aduh, ayo maju. Ayo maju. Aduh, ayo maju. Iya, aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Saya mau bilang, selama kita bilang nggak bisa, dan itu akan tidak bisa terus, saudara. Kenapa? Takut melangkah. Hidupnya dalam ketakutan, saudara. Ini dipermudah. Ini adalah gangguan. Berarti orang yang berada dalam ketakutan, dia lagi gangguan itu, saudara. Betul? Katakan kanan kirinya gangguan. Itu dalam gangguan dan ke dalam kesulitan, saudara. Hati-hati. Hidupnya selalu dalam ketakutan. Ini agak mengerikan ya, saudara. Hidupnya tidak bisa menerobos dan tidak mengalami terobosan di dalam hidupnya. Kenapa? Di dalam tekanan dan di dalam ketakutan, saudara. Hari ini kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Ada janji Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan. Amin. Kita terobos terus, saudara, sampai kita mengalami kemenangan. Ini udah bulan Oktober. Natal sebentar lagi, saudara. Pergantian tahun sebentar lagi. Kalau kita tidak mengalami tahun kemenangan ini, saudara, sebuah kerugian bagi kita. Betul, saudara? Kenapa? Karena kita sedang diperbudak oleh dunia. Kita sedang hidup di dalam tekanan. Kita sedang hidup di dalam sebuah ketakutan. Nggak berani melangkah, nggak berani menerobos, saudara. Yang kedua, arti yang sangat kuat dalam poneros itu buruk. Poneros itu artinya buruk, atau sifat alami yang buruk, kondisi yang buruk. Semuanya jelek, saudara. Secara fisik dia mengalami apa? Sakit. Lalu mengalami buta. Sakitnya itu bukan sakit yang di luar, tapi sakit bagian dalam yang tidak kelihatan. Kayak benci nggak kelihatan kan? Munafik itu nggak kelihatan, saudara. Betul, saudara? Dendam itu nggak kelihatan, saudara. Kepahitan itu nggak kelihatan. Di depannya bagus. Shalom. Nah, dia sebaiknya, dahsyatnya, tapi di belakang kita dia hujam, saudara. Ini namanya sakit, saudara. Apalagi ditambah dengan buta. Buta bukan buta jasmani, buta rohaninya, saudara. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran tentang firman Tuhan, saudara. Makanya ketika disodorkan firman Tuhan, yang ada dia menolak. Ketika disodorkan firman Tuhan, dia juga akan lawan dengan firman Tuhan, saudara. Nggak ada kerendahan hati, yang ada cuma pemberontakan. Ini yang namanya buta, saudara. Betul, saudara? Hati-hati. Kalau sudah mulai agak males-males baca firman Tuhan, sudah mulai nggak suka dengan pujian penyembahan, sudah mulai hidupnya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
Tuhan, maka yang terjadi apa? Kebutaan rohani. Tidak hidup di dalam kebenaran itu sudah. Haleluya. Amin. Jadi hari ini kita harus buka mata kita dan melihat. Jangan menjadi orang buta dan jangan menjadi orang yang sakit, saudara. Kelihatannya sehat tapi sakit. Kelihatannya melihat tapi buta, saudara. Sakit itu artinya apa? Tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kemenangan, dan tidak mengalami kemerdekaan. Sakit. Kenapa? Karena hidupnya sedang dipermudah. Hidupnya semua keburukan, saudara. Kondisinya yang buruk, sifat alaminya buruk, saudara. Naturalnya buruk, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya kalau kita nggak hidup di dalam firman Allah, maka yang terjadi adalah keburukan demi keburukan itu terjadi. Lalu yang kedua, buta, saudara. Artinya apa? Tidak dapat melihat kebenaran firman Tuhan dan kemuliaannya. Makanya nggak pernah percaya, saudara. Agak mungkin, agak mungkin, agak mungkin. Kenapa? Dibutakan oleh kebenaran firman Allah. Hari ini baca firman tiap hari, saudara. Amin. Baca firman tiap hari, saudara. Siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Amin. Tiap hari. Bangun tidur langsung baca firman. Luar biasa. Yang seminggu sekali baca firman Tuhan. Seminggu sekali. Yang ada 1 bulan sekali. Yang setahun sekali kalau Natal. Yang gak pernah baca firman Tuhan. Walaupun di rumahnya ada buku Alkitab, tapi semuanya masih dibungkus. Belum ada yang bisa ambil semuanya, sudah. Haleluya. Saya mau bilang begini, saudara. Buta itu tidak dapat melihat kebenaran firman Tuhan dan tidak dapat melihat kemuliaannya. Berbahaya kita kalau kita tidak dapat melihat kebenaran ilahi, saudara. Yang ada hanyalah semua bicara tentang keburukan. Betul? Nggak pernah bicara tentang firman Allah yang di dalamnya ada kebenaran, yang di dalamnya ada kekudusan, yang di dalamnya ada mujizat demi mujizat, saudara. Yang di dalamnya ada terobosan demi terobosan, yang di dalamnya ada kemenangan demi kemenangan, saudara. Betul? Makanya jangan heran, ada 2 tipe orang Kristen, yang bertumbuh dan berbuah, dan yang tidak mengalami apa-apa, saudara. Bahkan kering. Kenapa bisa kering? Firman Tuhan jelas. Orang yang suka baca firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus yang menghasilkan buahnya tepat pada waktunya, yang tidak layu daunnya, lalu yang senang yang itu tuh, yang paling disukai itu tuh. Apa saja yang dilakukannya gagal. Gagal atau berhasil? Apa saja yang dilakukannya berhasil, tapi gak suka dengan yang ayat 2-nya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak ada kegagalan dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, saudara. Yang ada mujizat demi mujizat itu terjadi ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Amin. Secara etika, saudara, selalu cenderung atau berkeinginan berbuat jahat dan keburukan. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, selalu negatif. Melihat orang itu negatif, nggak pernah ada positifnya, saudara. Ngelihat orang baju biru, baju biru. Ngelihat orang pakai baju kuning, ya Tuhan, kuning. Kayak apa tuh kuning? Ngelihat orang pakai baju putih, putih. Semuanya salah di depan dia, saudara. Ada kayak gitu modalnya? Ada ya. Kita ngomong salah lu gak benar kayak gitu. Salah, pokoknya apa yang kita omongin salah. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Semuanya yang dilihat itu semuanya buruk. Di sini ada yang udah kayak gitu. Pokoknya gue yang benar. Ada yang gitu sini.
Sudah ada. Nggak ada ya? Kemana? Udah pergi. Oh ya, justru. Selalu B3. Apa itu B3? Apa? Basa-basi busuk. Saudara, hati-hati sama orang yang gitu, saudara. Mei, lu keren banget, Mei. Lu main keyboardnya mantap bener, Mei. Wah, Mei keren banget, Mei. Basa-basi, tapi busuk hatinya. Di belakangnya sih, Mei. Lu tau gak sih, Mei? Itu belajar sama gua. Kalau nggak ada gua, Mei, mana bisa? Si Mei kayak gitu. Gak mungkin, gak mungkin. Kayak gitu, betul kan? Ada yang gitu modelnya manusia? Ada. Ya tante Uli, tante Uli cakep banget loh. Pulang dari Bandung, tambah kece. Ih, langsing badannya. Tapi di belakangnya tante Uli. Lu tau gak tante Uli itu? Ngapain kayak gitu? Apaan itu? Ada yang gitu manusia itu manusia. Malah si Erni cakep gitu kan. Itu kan Erni lu cakep banget, hari ini luar biasa Erni. Oh Erni luar biasa Erni. Oh dahsyat sekali Erni. Tapi di belakangnya, penghinaan keluar sudah. Ada yang kayak gitu modelnya, kenapa? Natural manusia seperti itu, saudara. Itu sebabnya manusia harus diatur. Di dalam perjanjian lama manusia diatur 10 hukum Taurat. Isinya apa? Jangan berdusta, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kenapa? Karena semuanya itu diatur sama di dalamnya supaya manusia itu nggak liar hidupnya. Tapi ada yang manusia yang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar. Keren banget itu saudara itu ya. Makanya walaupun ada peraturan tetap aja dilanggar. Mau peraturan 10 dilanggar 10-10-nya. Peraturan 11 dilanggar 11-11-nya. 100 dilanggar 100-100-nya. Kenapa? Natural manusia. Doa kita adalah tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat itu, saudara. Keluarkan itu daripada yang jahat-jahat itu, saudara. Supaya kita tampil menjadi manusia-manusia yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Akibatnya apa, saudara? Dia menjadi budak dunia ini yang penuh dengan apa? Dengan penuh kekerasan, penuh kepahitan, penuh kekecewaan, penuh kegetiran, penuh kegeraman, penuh kemarahan, penuh ketidakadilan, penuh kemunafikan, penuh kenajisan, penuh dengan kebohongan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Poneros itu yang cenderung rusak di dalamnya, saudara, yang cenderung jahat, yang cenderung buruk di dalam hatinya, saudara. Ini manusia. Makanya manusia kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akibatnya apa? Menjadi budak dunia ini. Kekerasan, betul saudara? Kekecewaan, kepahitan. Di sini kan ada kepahitan kan? Semuanya kemanisan kan? Amin. Katakan kanan kirinya kemanisan. Amin. Nggak ada kepahitan kan? Nggak ada kan? Semuanya kemanisan, saudara. Hiduplah seperti kopi, saudara. Walaupun pahit, tetap dinikmati. Amin, saudara. Semua suka minum kopi kan? Pahit kan? Tapi tetap dinikmati, saudara. Haleluya. Jadi akibatnya ini budak, menjadi budak dunia. Betul? Yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan ketidakadilan. Lalu apalagi yang kedua, akibatnya membahayakan bagi apa? Keteguhan kita, kepercayaan kita, kebangkitan rohani kita, kemajuan iman kita, iman Kristen kita, saudara, akan terhambat. Bahayanya di situ. Makanya membahayakan bagi keteguhan iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Ujung-ujungnya apa? Nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya apa? Tinggalkan Yesusnya, saudara. Betul? Itu yang terjadi. Lalu kerohanian kita yang stagnan, menjadi Kristen tanpa pertumbuhan, menjadi Kristen tanpa buah dari iman kekristenan kita. Bukan masalah bertumbuhnya, mana buahnya, saudara.
Ada orang Kristen bilang begini, di gereja ini gua gak bertumbuh. Ya salah lu sendiri, kenapa lu gak bertumbuh? Betul? Di gereja ini ada komsel, di gereja ini ada rumah doa, di gereja ini ada pemerintah, tapi kita gak ngikutin, mana bisa bertumbuh? Betul saudara. Makanya bukan masalah buahnya, bertumbuhnya, mana buahnya? Buah dari pertobatan iman Kristen kita, saudara, mana buahnya? Amin. Hari ini bukan masalah bertumbuhnya, tapi buah dari kekristenan kita. Kesimpulannya, saudara, kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Apa katanya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati siapa yang dijaga? Kita. Hati siapa yang dijaga? Hatimu sendiri. Hati siapa yang dijaga? Hatimu sendiri. Hati siapa yang dijaga? Hatimu sendiri. Katakan kanan kirinya, hatiku. Hatiku. Kita gak bisa ngomong, suamiku, engkau harus jaga hatiku, jaga perasaanku. Yang harus jaga hati dia kita sendiri. Amin. Kita gak bisa minta sama pasangan kita, lu harus jaga hati gua. Kita gak bisa minta sama teman-teman sepelayanan kita, lu harus jaga hati gua dong. Lu harus jaga perasaan gua dong. Terus ada yang ngomong, mulut-mulut gue, bibir-bibir gue, emang gue pikirin. Lu mau sakit hati ke, lu mau kepahitan ke, emang gue pikirin. Yang salah siapa? Yang salah lu sendiri, kenapa lu kepahitan? Yang salah lu sendiri, kenapa lu kecewa? Gue gak kepahitan, gue gak kecewa. Haleluya. Amin. Siapa yang sehat kalau begitu? Jagalah Hati. walaupun ada fitnah, walaupun ada gosip, gak usah marah-marah, biasa aja. Yang penting jaga hati. Bentengi diri kita, saudara. Jangan punya hati kerupuk, tapi hati kita adalah hati baja. Mau dihujat berkali-kali, mau difitnah berkali-kali, mau dijelekin mau berkali-kali, mau dijelekin di medsos, mau dijelekin di gosip-gosipin, emang mau pikirin. Itu saudara. Yang menilai kan Tuhan semuanya. Amin. Yang menilai kan bukan kita, tapi yang menilai itu Tuhan, saudara. Yang mengerti kebenaran itu bukan kita, karena masing-masing taunya gue paling benar. Betul saudara? Yang ada kita introspeksi diri dan rendah hati. Amin. Makanya jagalah hatimu, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini rusak, jangan sampai hati kita ini sakit. Yang jaga siapa? Ya kita. Kita nggak bisa minta orang lain untuk jaga hati kita, nggak bisa. Kita yang harus jaga sendiri, saudara. Makanya kalau kita udah jaga sendiri, hati kita yang udah kita jaga, kita akan terhindar yang namanya kecewa. Kenapa? Kita sudah menjaganya. Yang keluar apa positif? Nggak, biarin aja. Tapi lu digosipin, nggak, biarin aja. Tapi lu dijelekin, nggak, biarin. Urusannya sama Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Kenapa? Ini dalam konteks kita sedang menjaga hati kita, saudara. Kenapa? Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian kita, saudara. Kenapa bisa begitu? Dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu baik, yang keluar adalah kebaikan. Amin. Hatimu busuk, yang keluar adalah sebuah kebusukan, saudara. Betul? Makanya jangan heran kalau hatinya lagi busuk, yang keluar ngejelekin orang. Betul, saudara? Kalau hatinya lagi busuk, yang keluar adalah gosipin orang, fitnahin orang, ngejelek-jelekin sesamanya, saudara. Betul, saudara? Kenapa? Hatinya lagi gak beres. Terpancar kehidupan dari situ, saudara. Hatimu baik, yang keluar adalah kebaikan. Amin. Bu, ini digosipin, udah aja. Tuhan yang balas.
Tapi kalau hatinya lagi busuk, bu, ibu digosipin, ibu kurang ajar. Emang lu bisa, lu dia bisa kayak gitu, gua juga bisa. Hati-hati, hati kita lagi busuk. Dari situ terpancar kehidupan saudara. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, hatiku baik. Hatiku baik. Katakan kanan kiri, aku orang baik. Aku orang baik. Kamu orang baik. Kamu orang baik. Kita semua orang baik. Kita semua orang baik. Katakan kanan kiri, hai orang baik. Hai orang baik. Di media sosial juga orang baik. Amin. Yang lagi live streaming juga orang baik. Yang lagi nonton hari ini live streaming ini semua orang baik. Katakan kanan kirinya, kamu orang baik. Haleluya. Amin saudara. Orang yang baik, hatinya yang keluar adalah baik, perkataannya adalah baik. Tapi kalau hati kita lagi busuk, yang keluar adalah busuk, busuk, dan busuk. Katakan kanan kirinya, busuk. Kita baca lagi 1, 2, 3. Jagalah hatimu Dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kurang oke. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan kanan kirinya, aku menjaga hatiku. Aku menjaga hatiku. Amin saudara. Bagaimana cara menjaga hati kita? Baca kitab suci bersama. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Amin. Saya nggak sekolah minggu, saya sekolah Jumat, jadi nggak tahu itu lagu saudara. Amin saudara. Jadi hari ini kita belajar tentang tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Manusia itu cenderung berbuat jahat, betul? Itu sebabnya manusia itu harus dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan. Manusia itu harus dibentengi dengan Yesus Kristus saudara, supaya dia hidupnya baik dan terus berbaik. Bukan menjadi manusia-manusia buruk saudara. Amin. Apalagi hari ini biar kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Sebentar kita akan perjamuan kudus saudara. Kita bangkit worship leader. Kita akan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam perjalanan ini, saudara. Semuanya
sesuatu yang suci dan kudus, yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kali kita makan dan minum anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedengkian, kita tidak menyimpan kegeraman. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, banyak di antara kamu yang sakit, banyak di antara kamu yang meninggal, saudara. Jadi hari ini saudara, kita introspeksi diri. Sebelum kita masuk di perjamuan kudus ini, kita introspeksi diri kita, saudara. Masing-masing introspeksi diri. Dalam beberapa menit ke depan, saudara berdoa kepada Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, saudara minta ampun sama Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada kita, saudara. Ampuni. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, bahkan setiap pekerja yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biar segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, ketika kami menabur Tuhan, kami menabur tanah yang subur, tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Kami berkelimpahan oleh sebab kami punya Tuhan yang hidup, yang memberkati kehidupan kami, pekerjaan apapun yang kami lakukan. Kami terlalu percaya Tuhan membubuhinya dengan berkat-berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita isi memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Wota Sepekan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Jakarta Utara Minggu 13 Oktober 2024. Kami Gereja GKI Bethlehem Jakarta Utara kepada seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Paulo MPA yang telah menyampaikan kabar baik dan sukacita kepada kami telah memberkati Bapak dan keluarga dalam pelayanannya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan selam, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther atau pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja GKI BTP, rumah doa dan rumah doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga. Pemulihan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat, bertempat di lantai 1 Gereja GKI BTP. Seluruh pelayan Tuhan dan sedang jemaat diwajibkan untuk dalam mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan buah sulung, diakonia, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, kami juga menyediakan koperasi atau menghubungi Ibu Esther atau menghubungi siapa pelayan Tuhan yang ada. Dengan penuh sukacita jemaat Tuhan kami undang kembali untuk datang beribadah di minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Pengumuman Natal khusus jemaat GKI BTP, kita akan mengadakan ibadah Natal di tanggal 13, 14, dan 15 Desember di Haikal Rison Bogor. Jadi Bapak Ibu, pendaftaran paling lambat tanggal 15 Oktober. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, dapat mendaftar. Hari ini terakhir pendaftarannya Bapak Ibu, jam 9 malam. Bukan 24 jam ya Pak. Hari ini terakhir pendaftaran bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, dapat mendaftar ke pengerja yang ada atau isi list pendaftaran. Kontribusinya dewasa 100.000, anak-anak 50.000. Pembayaran paling lambat tanggal 5 Desember. Bagi Bapak Ibu yang mungkin supaya nggak berat bayarnya, boleh dicicil dari sekarang. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan serta informasi pengumuman Natalnya. Kita akan menghadiri ibadah dengan bersyafaat kepada penjaga saya. Silakan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat bunyi firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami. Karena saat kami menjaga hati kami, ada terpancar kehidupan di mana Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala GKI Bethlehem, Bapak Iksan Ferdinand Paulo yang sudah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna buat hamba-Mu ya Abba. Engkau memberkati segala kerinduannya dan Engkau mendengar seruan dan doanya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani pada malam hari ini, dari worship leader, tim musik, soundman, multimedia, untuk kolektan
Asyur ya Tuhan. Kami percaya jerih rela mereka tidak akan sia-sia Tuhan, tapi Tuhan akan perhitungkan dalam kehidupan mereka untuk melayani-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka perlukan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupi kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan. Dan kami percaya setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati. Setiap apa yang mereka lakukan Tuhan jadikan berhasil. Dan mereka tetap sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bu Esther yang saat ini dalam kondisi kurang enak badan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini. Kami bersepakat dengan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami katakan Ibu Esther sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan dari surga melimpah atas Ibu Esther ya Tuhan. Tuhan berkati dokter, suster, obat-obatan infus yang menjadi sarana kesehatan, pemulihan buat kesehatan Ibu Esther. Tuhan Engkau memberkati semua ya Abah, hingga nanti aktivitas dalam kegiatan pelayanan bahkan ibadah minggu depan Ibu Esther ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Kau memberkati gereja-Mu di tempat ini, seluruh program gereja yang ada Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Bapa untuk tanggal 13, 14, 15 Desember kami akan merayakan Natal Tuhan di Bogor ya Abah. Kami percaya Tuhan, dana yang kami perlukan Tuhan cukupkan, dan kami bersiap Tuhan bersukacita bersama-sama Tuhan menyatakan kemenangan di hari Natal. Kami percaya Tuhan, kami boleh berangkat dengan sehat, pulang juga dengan sehat. Bahkan kami bersorak-sorai di hari kemenangan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami percaya Tuhan, biar keberadaan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan boleh memenangkan jiwa. Dan kami percaya Tuhan, tetangga kiri kanan kami Tuhan, muka belakang, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Kristus. Mereka boleh mengalami pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami ya Abah, yang dimana mau pelantikan presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan akan pemilihan gubernur ya Abah. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik ya Abah, dengan keamanan Tuhan Yesus, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan jauh melakukan dari apa yang Hamba-Mu doakan. Dan kami alaskan doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan kita sama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terima berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput